kulli syai'. ولا تفرقوا. Katakanlah kepada Rasul, apakah selain Allah, eh, seseorang untuk berharap, seseorang itu mencari sesembahan, mencari Rabb selain Allah. Wa Rabbu kulli syai', padahal Allah Subhanahu wa taala itu adalah Rabb segala sesuatu. Dan ayat-ayat yang lain banyak sekali, ada 500-an ayat. Maka ini para fuqaha mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu di antara nama-nama Allah yang husna. Lalu pertanyaannya, apa makna Rabb? Apa makna Rabb? Disebutkan di sini makna Rabb adalah rububiyah ala khalqihi ajma'in. Yang namanya Allah itu maknanya adalah yang memiliki sifat rububiyah. Memiliki sifat rububiyah. Apa itu sifat rububiyah? Sifat ketuhanan, sifat yang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki hal-hal yang tidak dimiliki oleh makhluk. Sifat rububiyah adalah sifat yang khusus dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang makhluk tidak ada yang memiliki sifat-sifat tersebut. Misalnya apa saja? Misalnya khalqan wa mulkan wa tasarrufan wa tadbiran. Misalnya adalah khalqan, penciptaan. Adakah di antara makhluk yang memiliki sifat mencipta? Ada Pak, mencipta lagu bukan? Itu membuat lagu, bukan mencipta. Oh, ini saya bisa menciptakan pesawat, bukan? Itu tidak menciptakan pesawat secara mutlak. Itu hanya membuat pesawat yang bahan-bahannya pun dia tidak buat sendiri. Ada orang bisa menciptakan besi, Pak? Tidak ada. Besi dia ngambil dari bumi. Tidak ada, dia menciptakan itu sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Besi itu tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan besi. Yang ada adalah mengambil besi atau mengekstrak besi dari bahan mineral. Kemudian bahan-bahan yang lainnya juga sama. Plastik dari mana? Dari minyak bumi. Minyak bumi, apakah manusia mencipta minyak bumi? Tidak. Manusia hanya mengambil minyak. Dan berbagai benda-benda di seluruh permukaan bumi atau di antara bumi dan langit, semuanya adalah ciptaan Allah. Tidak ada satupun makhluk yang mencipta. Kemudian mulkan, kerajaan. Siapa yang memiliki kerajaan mutlak sebagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Allah menguasai langit dan bumi. Allah menguasai daratan dan laut. Allah menguasai yang nampak dan yang tersembunyi dan kasat mata. Allah yang menguasai. Raja yang ada sekarang, apakah bisa menguasai jiwa? Tidak bisa. Apakah bisa menggerakkan angin? Tidak bisa. Apakah bisa memerintahkan burung? Tidak bisa. Hanya Allah yang memiliki kerajaan. Kemudian tasarruf wa tadbir, yang mengatur alam semesta, baik benda padat, benda cair, benda gas, makhluk hidup, makhluk mati. Siapa yang bisa melakukan itu? Hanya Allah. Nah, ini sifat-sifat rububiyah. Betul, rububiyah ialah Allah. Yang memiliki sifat-sifat rububiyah seperti ini, dialah Allah. Dan tidak ada satupun di kalangan makhluk yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Kemudian makna ini didukung oleh keterangan para fuqaha, di antaranya adalah perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, Ar-Rabb yutlaqu fil lughati 'ala al-maliki was-sayyi wal-mudabbir wal-murabbi wal-qayyim wal-mun'im. Ar-Rabb itu diitlaqkan, nama Ar-Rabb itu dimutlakkan secara bahasa dengan makna al-malik, yang memiliki, as-sayyid, tuan, al-mudabbir, yang mengatur, al-murabbi, yang mentarbiyah, yang mendidik, yang mengatur, qayyim,
yang berdiri sendiri, yang mengurusi hamba-hambanya, yang memberikan nikmat kepada para hamba. Nah, ini makna Ar-Rabb secara bahasa. Jadi nama Ar-Rabb itu mencakup seluruh nama-nama Ar-Rahman, nama-nama Allah yang lainnya yang sifatnya itu rububiyah. Memberikan nikmat kepada makhluk. Apakah rububiyah? Iya. Allah itu memiliki sifat memberikan nikmat kepada para makhluk. Maka tidak ada satu makhluk yang bisa memberikan nikmat kepada makhluk yang lainnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para makhluk hanya menyalurkan nikmat. Siapa yang bisa memberikan rezeki? Allah. Kalau makhluk, tatkala kita sedekah, apakah kita ngasih rezeki? Tidak. Kita hanya menyalurkan rezeki yang kita terima dari Allah kepada orang lain. Hanya menyalurkan. Ini poin yang kedua dari pembahasan kita adalah makna Ar-Rabb adalah rububiyah ala khalqihi ajma'in. Zat yang memiliki sifat rububiyah kepada seluruh makhluk. Kemudian perkataan ulama yang lainnya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, Inna Rabba wal Khaliqul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Hayyul Qayyum Al-Alim Mustami'ul Basirul Muhsinul Mun'imul Jawwad wal Mu'ti wal Mani' wal Dhar wal Nafi' wal Muqaddim wal Mu'akhir Alladhi yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Makna Ar-Rabb sesungguhnya adalah Dia Al-Qadir, Zat yang mentakdirkan, Zat yang menetapkan sesuatu. Al-Khaliq, Zat yang menciptakan sesuatu. Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan seluruh nama-nama Allah yang lainnya itu terkandung dalam nama Ar-Rabb. Dari seluruh nama-nama yang menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin yang ketiga terkait dengan nama Allah ini adalah makna Allah itu mencakup seluruh alam. Sifat rububiyah Allah itu mencakup seluruh alam. Apa itu alam? Alam itu adalah zat atau benda-benda selain Allah itu yaitu seluruh makhluk. Apakah dia orang kafir atau orang muslim? Apakah dia itu manusia atau hewan? Maka rububiyahnya Allah itu meliputi segala makhluk. Wa rububiyyatullahi bil alamin tashmalu al-alam kullah. Mencakup seluruh, tidak ada yang luput satupun dari rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada makhluk yang independen, tidak butuh Allah, tidak ada. Mau yang besarnya ataupun yang kecilnya, semuanya adalah di bawah di bawah ketundukan kepada rububiyah Allah. Suka tidak suka. Suka tidak suka, rububiyah Allah adalah meliputi segala makhluk. Dan rububiyah ini disebutkan di sini ada nau'an, ada dua jenis. Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua jenis. Yang pertama adalah rububiyah amma. Rububiyah amma ini adalah rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mencakup seluruh makhluk yang tadi kita sudah sampaikan. Apakah dia itu orang baik atau orang jelek? Apakah dia itu mukmin atau kafir? Orang beriman atau orang kafir? Semuanya tunduk, semuanya dicipta Allah, semuanya dikasih nikmat sama Allah, rezeki juga dari Allah. Orang kafir itu siapa yang kasih rezeki? Allah. Iblis siapa yang menciptakan? Allah. Penciptaan, memberikan rezeki, memberikan batas waktu kehidupan, mengatur, itu semuanya adalah sifat-sifat rububiyah dan itu mencakup ke seluruh makhluk. Yang ngasih bahagianya orang kafir siapa? Allah. Yang ngasih sedihnya orang kafir juga Allah. Bahagianya orang beriman Allah. Sedihnya orang beriman Allah.